Memang sertifikat ISO 45001 di dinding terlihat rapi. Bingkainya mahal, tanda tangan direktur jelas terbaca. Namun seminggu setelah audit lulus, ada insiden kecil di lantai produksi. Pekerja terluka, prosedur dilanggar. Kondisi ini membuat banyak manajer HSE frustrasi. Anda sudah ikut training, Anda sudah bayar konsultan, Anda sudah lulus audit, tapi sistem tidak berjalan. Saya ingin bicara jujur hari ini. Masalahnya bukan pada standar ISO 45001, standarnya baik. Masalahnya ada pada cara kita menerjemahkan standar itu ke realita. Selamat datang di Assembly Point. Ini ruang aman untuk kita refleksi ulang sistem organisasi. Saya tidak di sini untuk memberi training normatif. Kita akan bedah kenapa sistem yang sudah disertifikasi bisa gagal melindungi pekerja. Pengalaman 10 tahun saya menunjukkan pola yang sama. Kegagalan ini bukan kebetulan, ada pola spesifik yang berulang di banyak perusahaan. Mari kita lihat 5 pola kegagalan tersebut. Pola pertama ada pada identifikasi bahaya. Banyak perusahaan melakukan ini setengah hati. Dokumen identifikasi bahaya seringkali hanya salinan dari internet atau perusahaan lain. Saya pernah melihat dokumen identifikasi bahaya untuk gudang kimia. Isinya standar, tumpukan barang, lantai licin. Padahal risiko nyata di lapangan ada pada kebocoran valve spesifik yang tidak tercatat. Ketika dokumen tidak mencerminkan realita, pekerja tidak akan membacanya. Mereka tahu prosedur itu tidak relevan. Akibatnya, mereka bekerja berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan sistem. Ini berbahaya. Audit mungkin lolos karena dokumen lengkap. Tapi di lapangan, pekerja tidak punya panduan yang benar. Sistem menjadi kosong. Pola kedua terletak pada klausul NOM tentang perencanaan. Ini bagian yang paling sering diabaikan setelah sertifikasi didapat. Banyak perusahaan menetapkan objektif K3 yang sama setiap tahun. Targetnya 0 kecelakaan. Itu bagus, tapi itu bukan rencana. Itu hanya harapan. Perencanaan yang baik harus dinamis. Jika tahun lalu ada insiden karena lelah kerja, tahun ini rencana harus fokus pada manajemen kelelahan, yang bukan sekadar mengulang target 0 kecelakaan. Saya sering melihat rencana kerja K3 tidak ditinjau ulang. Padahal konteks bisnis berubah, mesin baru dibeli, shift kerja ditambah, bahan kimia diganti, tapi dokumen perencanaan tetap sama. Ketika perencanaan statis, sistem menjadi usang. Anda tidak bisa mengelola risiko baru dengan rencana lama. Ini pola ketiga adalah gap antara dokumen dan realita. Kita sering membuat prosedur terlalu rumit. SOP dibuat tebal agar terlihat lengkap saat audit. Padahal pekerja di lapangan butuh instruksi sederhana. Jika prosedur terlalu panjang, mereka akan mencari jalan pintas. Jalan pintas ini seringkali lebih berisiko. Saya tidak menyalahkan pekerja. Manusia cenderung memilih efisiensi. Jika sistem menghambat kerja, mereka akan mengakalinya. Sistem yang baik harus memudahkan kerja aman, bukan mempersulit. Jika prosedur Anda hanya bagus di atas kertas, itu tanda sistem Anda gagal. Audit eksternal mungkin tidak melihat ini. Mereka hanya cek kelengkapan dokumen. Pola keempat terkait tinjauan objektif. Ini banyak perusahaan dan tidak pernah mengevaluasi apakah tujuan K3 tercapai. Rapat tinjauan manajemen sering jadi formalitas. Hadir, tanda tangan, selesai. Tidak ada diskusi mendalam tentang kenapa target tidak tercapai. Jika target tidak tercapai, harus ada analisis akar masalah. Apakah karena kurang anggaran? Apakah karena kurang training? Apakah karena prosedur salah? Tanpa tinjauan yang jujur, sistem tidak belajar. Anda akan mengulang kesalahan yang sama tahun depan. Sertifikasi ISO menuntut perbaikan berkelanjutan. Tanpa tinjauan objektif, tidak ada perbaikan. Pola kelima adalah kepemimpinan. Ini yang paling krusial. ISO 45001 menekankan peran manajemen puncak. Tanda tangan di kebijakan K3 itu mudah. Yang sulit adalah alokasi sumber daya. Apakah ada anggaran untuk perbaikan mesin? Apakah ada waktu untuk training? Jika pimpinan hanya bicara safety saat ada insiden, itu bukan kepemimpinan, itu reaksi. Kepemimpinan safety terlihat dari keputusan sehari-hari.
ketika produksi mengejar target dan safety dikesampingkan, pekerja paham prioritas sebenarnya. Sistem akan gagal jika pimpinan tidak memberi contoh nyata. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama adalah jujur pada diri sendiri. Akui bahwa sertifikat bukan jaminan aman. Mulai dari identifikasi bahaya. Pastikan dokumen sesuai kondisi lapangan. Libatkan pekerja dalam menyusun prosedur. Mereka yang tahu risiko sebenarnya. Sederhanakan dokumen. Membuat instruksi kerja yang mudah dipahami. Fokus pada perilaku, bukan sekadar administrasi. Lakukan tinjauan objektif yang nyata. Bahas kegagalan secara terbuka. Jangan cari kambing hitam, cari penyebab sistemik. Terakhir, minta dukungan pimpinan dengan data. Tunjukkan bahwa safety adalah investasi, bukan biaya. Saya tidak bilang ini mudah. Mengubah sistem butuh waktu. Tapi lebih baik memiliki sistem yang defensibel dan nyata daripada sertifikat yang rapuh. Terima kasih sudah berkumpul di Assembly Point. Kita mungkin tidak selalu setuju, tapi diskusi seperti ini penting untuk kemajuan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis dan selamat bekerja aman.